Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Septo Mulyono. Masih di channel Ruang Belajar bareng Septo Mulyono. Bimbingan online, belajar dimanapun dan kapanpun. Kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia ya, untuk sekolah dasar kelas 2 ya. Baik, sebelum ke materi, mohon dukungannya untuk channel kami dengan subscribe, like, share, dan untuk adik-adik silakan berkomentar, bertanya tentang materi kita hari ini di materi pada video ini ya. Dan untuk rekan-rekan guru ya, mohon bantuannya juga like, share, dan komentar, menambah ilmu atau ada yang kurang pas dari saya, silakan. Baik, itu sekarang kita langsung ke materi kita. Bab 1, mengenal perasaan. Nah, baik ya. Di buku Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021 ya, bahasa Indonesia untuk kelas 2 keluargaku unik. Ya, kita ke bab 1, mengenal perasaan. Di sini di awal materi, di awal sampul bab 1 ini ada gambar teman-teman kita dengan berbagai mimik wajah ya adik-adik ya. Wah, ini ada yang mulutnya terbuka, ada yang mulutnya tersenyum, ada yang mulutnya dengan matanya, alisnya dinaikkan, nah kemudian ada yang keluar air mata. Materi apakah ini? Yaitu mengenal perasaan. Mereka ini mempunyai perasaan sendiri-sendiri ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu nanti adik-adik dapat menceritakan pengalaman tentang berbagai perasaan ya. Kemudian adik-adik dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita. Adik-adik dapat mengaitkan pesan cerita dengan pengalaman pribadi ya. Baik, siap-siap di halaman 2, siap-siap belajar. Amati gambar di halaman pembuka. Apa saja perasaan yang terlihat pada gambar? Nah, amati ini ya. Amati adik-adik ya. Coba kalian pernah nggak melakukan wajah seperti ini? Kira-kira ini wajah sedang apa? Perasaannya apa? Perasaannya apa? Coba berpikir dulu. Nanti kita samakan jawaban dengan saya ya. Adik-adik gimana? Siapkan jawabannya? Nah, ini di halaman pertama ada wajah-wajah seperti ini ya. Coba kita periksa atau kita cocokkan jawabannya. Yang pertama ini adalah wajah kaget adik-adik ya. Kemudian yang kedua ini adalah wajah marah ya. Kemudian selanjutnya ini adalah wajah senang, ditandai dengan tertawa adik-adik ya. Selanjutnya ini adalah wajah sedih ya. Baik, itu adik-adik ya, perasaan-perasaan yang ada di halaman membuka. Nah, sudah paham adik-adik? Kalau belum paham silahkan bertanya. Bagaimana adik-adik? Mudah kan? Nah, tentu saja mudah karena kalian sudah melaksanakan atau sudah pernah melakukan ke wajah-wajah ini ya. Kita ke halaman selanjutnya adik-adik ya, mengamati kembali. Nah, di sini ada guru, ya ini ibu guru dan beberapa muridnya yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Ada yaitu menggambar. Nah, kalian amati kembali. Terus di sini ada pertanyaan, berapa jumlah anak di dalam gambar? Sebutkan perasaan yang dialami oleh anak-anak dalam gambar. Nah, selanjutnya mengamati gambar ini ya adik-adik ya. Gimana jawabannya, sudah siap? Kita cocokkan jawabannya. Ini ada ibu guru dan beberapa muridnya. Nah, pertanyaan yang pertama, berapa jumlah anak di dalam gambar? Jawabannya adalah 7 anak ya adik-adik. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soal selanjutnya, sebutkan perasaan yang dialami oleh anak-anak dalam gambar.
Coba kita lihat perasaannya ya. Nah, ini dia adik-adik ya. Yang pertama ini bangga karena sudah selesai. Ini malu adik-adik ya. Malu menunjukkan gambarnya. Dan yang selanjutnya ini adalah marah adik-adik ya. Marah. Ini mungkin karena temannya ini ada coretannya di gambarnya ya. Kemudian selanjutnya ini takut karena dia sudah bersalah ya. Yang ini adalah kaget, terkejut karena minumnya tumpah adik-adik. Selanjutnya ini senang, dia senang karena sudah selesai, Bu Guru aku sudah selesai gitu ya. Dan yang terakhir ini yang atas ini kaget juga teman-teman ya. Dia mungkin kaget karena gambarnya belum selesai, sudah ada guru ini menanyakan. Nah, jadi adik-adik ya gambarnya, jawabannya tentang perasaan-perasaan yang dialami oleh siswa-siswi yang ada pada gambar tersebut. Bacalah nama-nama perasaan di bawah ini. Yuk kita baca. Masih ingat cara membaca? Tentunya masih ingat ya. Yuk bersama-sama. Senang. Ya, kita ulangi. Senang. Pintar sekali. Kemudian selanjutnya bangga. Bangga. Pintar adik-adik ya. Lanjut sedih. Sedih. Pintar semua, bagus ya. Takut. Takut. Bagus. Lagi ya. Marah. Marah. Selanjutnya kaget. Kaget. Nah, pintar. Yang terakhir malu. Malu. Iya, pintar semua adik-adik ya. Nah, ini nama-nama perasaan ya adik-adik. Nah, selanjutnya setelah tadi dibaca adik-adik ya, ini ada perasaan senang, sedih, bangga, takut, marah, kaget, dan malu. Nah, ini coba kita pelajari satu-satu. Senang itu perasaan puas dan lega, tanpa rasa susah dan kecewa. Berbahagia, gembira. Nah, ini adalah senang ya, puas, lega, bahagia, gembira, tidak ada rasa susah, dan sebagainya ya. Takut ini merasa gentar, ngeri, menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana, tidak berani, khawatir. Nah, takut ini bisa masuk ke tidak berani, khawatir, rasa ngeri, gentar ya. Selanjutnya sedih. Sedih ini merasa sangat pilu dalam hati atau susah hati. Sedih ini di dalam hati perasaannya pilu ya, atau susah dalam hati ya. Kemudian lanjutnya adalah marah, sangat tidak senang, berang, gusar. Nah, enggak senang gitu ya, marah ya. Dan yang selanjutnya adalah kaget. Kaget ini terkejut ya adik-adik. Selanjutnya malu. Malu segan melakukan sesuatu karena agak takut. Nah, ini agak takut ya. Kemudian bangga, besar hati karena mempunyai keunggulan. Ini saya bangga dengan pekerjaan saya. Lanjut. Gimana adik-adik? Kalau masih ada pertanyaan, silahkan komentar ya. Saya tunggu. Kita ke selanjutnya berbicara. Amati lagi gambar anak-anak di dalam kelas. Jelaskan mimik masing-masing perasaan. Berlatihlah tanya jawab dengan seorang teman. Nah, ini ada wajah. Kemudian adik-adik nanti di dalam kelas dengan temannya saling bertanya. Tanya apa? Nah, seperti contohnya ini. Ini yang bertanya Vina, yang menjawab adalah Omi. Vina, bagaimana mimik orang yang merasa senang? Omi, orang yang merasa senang biasanya tersenyum. Nah, ini ya adik-adik tersenyum. Nah, silakan adik-adik saling bertanya dengan temannya, entah bisa itu perasaan senang, yaitu tersenyum, perasaan sedih, yaitu menangis, keluar air mata, perasaan marah, terlihat mukanya sangat seram ya, dengan alis ke atas ya. Kemudian perasaan sedih tadi ya udah. Dan selanjutnya ya, dan
yang lainnya ya. Silakan adik-adik untuk membuat pertanyaan dan saling menjawab. Kalau ada pertanyaan silakan komentar. Lanjut ke materi bercerita ya adik-adik. Ingatlah pengalaman kalian masing-masing. Pilih salah satu perasaan yang pernah kalian alami. Apa penyebabnya? Ceritakan pengalaman kalian di depan kelas. Nah, ini bercerita, yaitu adik-adik diminta untuk bercerita di depan kelas ya. Tentunya adik-adik pernah mengalami senang, pernah mengalami sedih, kaget, bangga ya, dan lain sebagainya. Perasaan-perasaan senang tadi coba diingat-ingat. Kenapa adik bisa senang adik-adik ya? Kenapa adik-adik bisa sedih? Coba diceritakan di depan kelas. Ini ada contohnya. Aku senang saat menang dalam permainan. Ya. Aku terkejut saat mendengar suara petasan. Nah, ini contohnya si aku ini senang. Kenapa senang? Karena menang dalam permainan. Aku terkejut. Kenapa terkejut? Karena mendengar suara petasan. Nah, silakan adik-adik buat cerita seperti ini. Kenapa adik-adik senang? Mungkin dapat hadiah ya. Kenapa adik-adik sedih? Mungkin apa ya? Ya, silakan adik-adik ya. Ini contohnya. Nah, dari contoh ini gambarnya ya. Hore, saya senang karena menang dalam permainan ini. Contohnya, saya terkejut. Aku terkejut karena mendengar petasan. Dor. Lanjut. Ya, gimana? Paham adik-adik ya? Nah, selanjutnya, kalau ini meniripkan dan melakukan. Nah, ini permainan adik-adik ya di dalam kelas nanti akan dibimbing atau dipandu oleh Bapak dan Ibu adik-adik di kelas. Bentuklah lingkaran bersama teman-teman kalian. Mainkan permainan perasaanku hari ini. Simaklah baik-baik petunjuk guru. Selamat bermain. Bentuk lingkaran ya. Kemudian ada salah satu anak bisa di tengah, nanti menyebutkan perasaan. Perasaanku hari ini senang. Nah, kemudian tunjukkan perasaan senang. Ya, bisa tertawa dan selanjutnya ya. Dan seterusnya. Nanti akan dibimbing oleh Bapak dan Ibu adik-adik di kelas. Nah, lanjutnya menyimak ya. Simaklah puisi yang dibacakan guru. Nah, ini ada sebuah puisi ya. Sampai jumpa. Saat berpisah telah tiba. Aku harus pindah ke kota Jakarta. 3 tahun kita lewati bersama dalam tangis dan tawa. Sampai jumpa lagi, kawanku. Aku akan selalu mengingatmu. Nah, ini puisi ini ada kata-kata berpisah dan sampai jumpa ya adik-adik ya. Nah, nanti berarti kita ada kosakata baru, yaitu berpisah dan pindah. Kemudian ada ini berlatih. Berlatihlah menggunakan kosakata baru. Nah, dari kosakata baru ini coba kalian isikan di 2 kalimat ini. Hari ini keluarga Andi titik-titik ke kota Jakarta. 2. Kiki dan kakak titik-titik di depan sekolah. Apakah jawabannya? Silakan adik kerjakan dulu. Adik-adik kerjakan dulu ya. Nanti kita samakan dengan jawaban saya. Selanjutnya kosakata baru adik-adik ya. Yaitu dari puisi tadi ada kata-kata berpisah dan pindah. Berpisah itu berjauhan tempat bisa ya. Kemudian pindah beralih ke tempat lain. Nah, pindah itu beralih dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, adik-adik kita berlatih menggunakan kosakata baru. Nah, jawabannya ini ya, bisa kita cocokkan. Hari ini keluarga Adi titik-titik ke kota Jakarta. Apakah jawabannya? Pindah. Hari ini keluarga Adi pindah ke kota Jakarta. Nomor 2.
Kiki dan kakak titik-titik di depan kelas. Apa jawabannya adik-adik? Berpisah. Pintar ya, Kiki dan kakak berpisah di depan sekolah. Gimana, paham adik-adik? Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya adik-adik ya. Gimana? Mudah bukan? Baik, kalau masih ada pertanyaan silakan komentar, saya tunggu ya. Nah, selanjutnya menulis ya adik-adik. Simaklah puisi di atas sekali lagi, puisi tadi ya. Sampai jumpa tadi. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ke kota mana toko aku akan pindah? Kepada siapa puisi ini ditunjukkan? Berapa lama toko aku mengenal kawannya? Nah, silakan adik-adik baca kembali puisi ini tadi ya. Nah, puisi ini kemudian dijawab pertanyaannya. Silakan, nanti kita samakan jawabannya. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan dari puisi tadi. Sampai jumpa ya. Saat berpisah telah tiba. Aku harus pindah ke kota Jakarta. 3 tahun kita lewati bersama dalam tangis dan tawa. Sampai jumpa lagi kawanku. Aku akan selalu mengingatmu. Simaklah puisi di atas sekali lagi ya. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, gimana? Sudah siap jawabannya? Nomor 1. Ke kota mana toko aku akan pindah? Kota mana? Jawabannya adalah Jakarta. 2. Kepada siapa puisi ini ditunjukkan? Jawabannya adalah kawannya. Ya, kepada kawanku berarti kawannya. 3. Berapa lama toko aku mengenal kawannya? Berapa lama? 3 tahun. Nah, ini 3 tahun kita lewati. Gimana? Mudah bukan adik-adik ya? Baik, itu materi kita hari ini adik-adik ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya adik-adik ya. Semoga bermanfaat dan mohon dukungan channel ini untuk like, share, subscribe ya. Terima kasih atas dukungannya. Dan saya akhiri. Sebelumnya silakan simak video-video saya yang lain ya, tentang materi-materi yang lain ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.